Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik ya Kakak Ica. Tentunya baik ya adik-adik dan sangat luar biasa ya. Nah, kira-kira nih adik-adik yang di rumah sudah tahu belum ya siapa sih yang di samping kakak ini? Boleh saya kenalin Kakak Ica sama Silakan, adik-adik yang di Kak. rumah. Halo adik-adik yang di rumah. Kenalin, saya Kakak Cornelia. Halo Kak Cornelia. Halo juga adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak nih kira-kira Kak Cornelia ini siapa ya? Nah, karena di bulan Februari ini kita akan memperingati hari ulang tahun Pelkat kaum perempuan atau Pelkatnya ibu-ibu atau mama-mama nih. Nah, kita akan memperingati hari ulang tahun mereka yang ke-56. Untuk itu, di minggu ini dan minggu depan kita akan ditemani oleh Pelkat kaum perempuan. Nah, kalau kayak gitu adik-adik yang di rumah tahu nggak ya? Ini backgroundnya ada warna pink, ada gambar hati. Kira-kira momen apa sih Kak? Momennya momen kasih sayang adik-adik ya. Momen kasih sayang adik-adik. Benar sekali, benar banget Kak. Nah, adik-adik, karena kita memperingati momen kasih sayang nih, karena Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik, sama kakak yang di sini, kakak kalian semua, orang tua, dan semua yang ada di dunia. Oleh karena itu, kita mau ice breaking dulu nih Kak, buat pemanasan supaya adik-adik di rumah makin semangat untuk mengikuti IMPA hari ini. Boleh bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita nih anak-anaknya, kita juga harus mengasihi sesama bukan? Untuk itu, jangan duduk dulu ya adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul apa Kak? KASIH. KASIH
memasuki ibadah. Oleh karena itu, mari kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Ceria nomor 25 yang berjudul apa, Kak? Mari kita bergembira. Harus bergembira ya adik-adik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus sudah sayang kan sama adik-adik, kita harus bergembira ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Untuk lagu kedua, mari kita nyanyi Bapa di Surga. Kidung Ceria nomor 20 ya adik-adik. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita akan membuka ibadah dengan doa pembukaan ya adik-adik. Doa pembukaan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Cornelia. Mari adik-adik kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Mari adik-adik. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji, syukur dan terima kasih karena di pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, berikanlah anak-anak-Mu ini kesehatan yang baru agar anak-anak-Mu ini bisa sekolah lagi, bisa menjalankan aktivitas lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan anak-anak kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan membaca Mazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yuk kita buka adik-adik. Sudah ketemu? Kakak ulangi ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6.
Ayat yang tercetak keluar dibacakan oleh Kak Eca bersama adik layan laki-laki, dan ayat yang tercetak ke dalam dibacakan oleh Kak Cornelia dan adik layan perempuan ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulannya orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Untuk meresponi Mazmur, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 203 yang berjudul apa, Kak? Berkumandang suara. memasuki firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Sona. Adik-adik dipersilakan untuk duduk ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Adik-adik, sebelum kakak bercerita di sini, kakak terlebih dahulu memperkenalkan diri ya. Nama kakak Sona. Nah, adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami dengan adik-adik semuanya. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan
bisa menjadi kekuatan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Bapa. Bapa, kami akan siap mendengarkan firman-Mu itu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat 11. Nah, adik-adik kakak ulang lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat ke-11 ya adik-adik. Nah, akan dibacakan oleh adik Anita. Silakan adik Anita. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat-tempatnya itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah itu pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di kanan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tema kita hari ini adalah aku mengasihi sesama. Nah, adik-adik, pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Siapa ya yang menulis kitab Yohanes ini? Nah, betul. Yang menulis kitab Yohanes ini adalah Yohanes itu sendiri. Dan Yohanes juga merupakan salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pagi ini Yohanes juga mau mengajarkan kita tentang kasih. Nah, apa ya adik-adik itu kasih? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak punya cerita nih. Nah, tolong disimak ya. Ada dua orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama, maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah, Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit.
tangannya harus diperban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Kan aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya, Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus udah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah, gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu, karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok Chris, kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh, biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya, semangat Chris. Nah, adik-adik, akhirnya Chris, Lala, dan Rere berteman. Chris enggak ejek Lala lagi. Mereka semua saling mengasihi, tidak saling membenci lagi. Baik adik-adik, tadi kita sudah melihat contoh video yang kakak berikan. Jadi, kasih itu adalah suatu tindakan kita yang memberikan perhatian, kebaikan pada orang lain, tidak terkecuali kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa ya adik-adik kita harus mengasihi sesama kita? Karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Tuhan Allah rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Nah, Tuhan Allah juga tidak memilih-milih dalam mengasihi umatnya, tidak terkecuali seperti contoh rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit putih, seluruh umatnya Tuhan kasihi. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kasih. Nah, seperti adik-adik di sekolah, punya teman nih, tidak punya alat tulis. Nah, adik-adik apa memberikan pinjaman? Nah, kalau adik-adik punya kasih, tentunya memberikan. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik seperti adik-adik membawa makanan ke sekolah, ada teman-teman adik-adik yang tidak membawa makanan. Nah,
Apakah adik-adik memberikan kepada teman-teman adik-adik? Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga pasti memberikannya, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik seperti di rumah, adik-adik juga harus mengasihi mama, papa, kakak, dan adik-adik juga. Nah, di dalam adik-adik tidak boleh bertengkar kepada kakak, pada adik. Kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik juga bermain seperti di rumah, di lingkungan rumah. Adik-adik bermain nih, temennya ada yang berantem. Nah, adik-adik harus mempunyai sifat kasih dan memisahkan teman-temannya yang berantem. Nah, itu sudah memiliki sifat kasih yang seperti Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mempunyai sifat kasih. Nah, adik-adik, itu tadi contoh kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih. Nah, adik-adik, kalau tidak memiliki kasih, seperti apa ya? Jadi, mempunyai sifat yang gelap hati. Contohnya seperti kita mempunyai teman, dalam kesusahan kita tidak menolong, tidak memperdulikan, kita masa bodoh. Nah, itu sifat-sifat yang gelap hati. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai sifat yang saling mengasihi kepada sesama kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik di rumah semua bisa menjadi anak-anak yang saling mengasihi sesama kita. Amin.
tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Sonang kan? Adik-adik masih ingat ceritanya? Adik-adik harus ngapain? Hayo. Adik-adik harus apa, Kak? Kasih, tentang kasih, mengasihi. Sesama. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik terlebih dahulu. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 140 yang berjudul Firman-Mu Pelita. Baik adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Cupecang. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Tuhan berkati juga pendeta kami, pendeta Ibu Wasti, dan para majelis. Tuhan berkati di dalam menjalankan tugas sebagai majelis. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Tuhan para pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biarlah bangsa negara kami ini menjadi bangsa yang selalu damai Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dan orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Yesus selalu menolong orang tua kami di dalam mencari nafkah di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tolong ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan para jemaat
GPIB Cupecang dari sektor 1 sampai sektor 6. Tuhan berkati Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, dan jauhkan dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, yang kurang sempurna ini Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada hari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sama seperti sebelumnya. Bagaimana caranya, Kak? Kita masukkan ke amplop, kasih tanggal IHMPA 14 Februari 2021 dan kita titipkan ke mama papa atau diserahkan ke koordinator sektor supaya diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian, menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Adik-adik, ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena berkat-Mu karena berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami telah menyerahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kakak punya pengumuman nih buat adik-adik yang ada di rumah. Warta Pelkat PA minggu ini yaitu yang pertama, karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus mengerjakan aktivitasnya ya. Jangan lupa ya adik-adik. Dan mengirimkannya ke grup Pelkat PA di WA, di WhatsApp ya adik-adik. Berupa apa? Berupa foto adik-adik memegang aktivitasnya ya. Seperti contoh berikut. Dan yang belum join di grup Pelkat PA, silahkan klik di link kolom deskripsi.
Oke adik-adik, kita juga punya Instagram loh adik-adik. Untuk info-info lainnya adik-adik bisa cek di Instagram Pelkat PA GPIB Cipecang di @PA_GPIB-Cip. Dan jangan lupa di follow ya adik-adik. Serta adik-adik kan gak mau ketinggalan ibadah IMPA kan? Jangan lupa di subscribe YouTube GPIB Cipecang dan nyalakan tombol notifikasinya, loncengnya, supaya adik-adik bisa mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan ibadah IMPA-nya. Oke, itu aja ya adik-adik Warta Bakat PA minggu ini. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah nih adik-adik. Adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 270, Inginkah Kau Ikut Tuhan. Apapun kesusahanmu ya. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Ibadah kita sudah selesai, kita akan menutup doa yang akan dibawakan oleh Kak Sona. Nah, baik adik-adik, kita udah mengakhiri ibadah kita ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi dengar-dengar kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu terang di dalam lingkungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik yang di rumah jangan sedih ya, karena kita akan bertemu lagi di ibadah IMPA selanjutnya. Adik-adik, kakak mau ingatkan lagi untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama apa Kak? Memakai masker, Memakai masker, mencuci tangan,
dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah. Dadah.